Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diseminasi budaya positif dari CGP SMA Negeri 1 Gulu. Yang terhormat Bapak Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Gulu. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 1 Gulu dan rekan-rekan guru dari SMA Negeri 1 Gulu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Gulu ini. Salawat serta salam selalu terlantunkan dengan indah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah adalah panutan kita dalam menghadapi kehidupan yang semakin pelik ini. Baik, acara pada diseminasi kali ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari wakil kepala sekolah, yang ketiga dimulai seminar. Ada sesi lain-lain Pak Ujang? Ya ada. Dan keempat lain-lain, yang kelima penutup. Baik, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar dan hikmat. Baik, untuk yang pertama, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak Usman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, wabil khusus untuk calon guru penggerak angkatan ke-9, Bapak Khairul Huda, Ibu Alfi. Hari pertama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini acara untuk diseminasi budaya positif bisa kita laksanakan. Tentunya itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa karena kita dapat hadir dalam acara tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tadi keduanya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dan salam senantiasa terabadikan kepada baginda kita Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, di pagi yang cukup cerah ini dan suasana memang panas, tentunya aktivitas-aktivitas yang harus kita jalankan sebagai bentuk kewajiban juga tidak perlu kita hiraukan kondisi yang semacam ini. Tetap semangat dalam menghadapi dunia pendidikan dan membina, membimbing, mendidik anak didik kita. Bapak Ibu, berikutnya untuk acara diseminasi ini, saya berharap bahwa hal ini tidak hanya mandek, stagnan dalam lingkup guru saja, tetapi bagaimana kita nanti bisa mempraktikkan baik di kelas maupun di lapangan di mana tempat kita bekerja. Karena budaya positif yang merupakan budaya yang perlu kita tanamkan dalam pembentukan karakter peserta didik kita. Di antaranya ucapan salam, salaman, kemudian tersenyum, itu juga merupakan budaya positif. Dalam kata awal, semuanya usahakan nanti ketika kita nanamkan budaya positif, ya uluk salam, artinya assalamualaikum, karena itu bagian dari doa. Kalau kepingin jawabannya itu menjadi jawaban yang positif, maka anak-anak juga usahakan diajari ketika ada yang uluk salam, maka kewajiban untuk yang mendengarkan juga menjawab dengan ucapan waalaikumsalam. Itu adalah doa. Ketika di awal sudah saling mendoakan, ini masuk dalam ranah positif, saling mendoakan. Kemudian setelah itu ya bagaimana kita berkata yang baik, kata-kata yang sopan, sehingga pada acara ini semoga
harapannya setelah diseminasi ini nanti bisa betul-betul diterapkan dalam lingkungan, terutamanya di SMA Negeri 1 Bulu ini. Untuk perwakilan, karena Bapak Kepala Sekolah sendiri berhalangan hadir, ada di dinas luar, maka saya tidak memberikan satu statement yang khusus yang ini merupakan kewenangan dari Bapak Kepala Sekolah. Sehingga memberikan motivasi saja, tetap semangat untuk calon guru penggerak angkatan 9, terutama Bapak Huda, kemudian Ibu Alfi. Salam dan bahagia tentunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti dapat berjalan dengan lancar, dan saya pun mohon izin untuk tugas yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah. Semoga yang disampaikan beliau dapat menjadi tindak lanjut untuk kita semua ya. Kelihatannya memang salam itu kayaknya hal yang kecil, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Selain mengajak kita untuk berbudaya yang baik, tetapi di dalamnya juga ada doa yang di dalamnya doa keselamatan untuk kita semua. Jadi semoga kita bisa melaksanakannya dengan kontinu nantinya. Ya, selanjutnya adalah langsung ke acara seminarnya, diseminasi. Yang pertama akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Huda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang kami hormati, segenap Dewan Guru SMA Negeri 1 Bululuk, dan rekan CGP Angkatan 9 Ibu Alfi yang kami hormati, langsung saja pada kesempatan pagi ini, sebagaimana tugas yang kami terima, harus menyeminarkan, harus diseminasi terkait dengan budaya positif yang telah kami dapatkan materinya sebelumnya di beberapa modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 yang sudah kami pelajari sebelumnya. Tugas kami saat ini adalah memaparkan, menularkan, dan mensosialisasikan ke warga sekolah. Sementara ini masih perwakilan, jadi jenengan semua kami undang di pertemuan kali ini sebagai bentuk tahap awal. Nanti langkah selanjutnya akan ada langkah-langkah berikutnya yang akan kita tempuh. Langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, munculnya budaya positif itu tidak lepas dari filosofi pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan memberikan konsep nilai dan peran guru penggeraknya. Kemudian yang kedua ada visi guru penggerak, dan yang ketiga ada budaya positif. Jadi latar belakangnya bermula dari sini. Yang kedua, materi-materi yang kita dapatkan dari modul 1, ini masih tahap awal 2 bulan pertama ini. Kita masih di modul 1, targetnya nanti sampai ke modul 4. Modul 4 kurang lebih total keseluruhan 7 atau 9 bulan proses untuk kegiatan pendidikan guru penggerak. Modul 1, filosofi pemikiran KHD, di dalamnya yang kami dapatkan adalah tentang bagaimana konsep merdeka belajar, kemudian ada pembelajaran yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman yang kita kenal. Ya, baru-baru ini ternyata KHD sekian puluh tahun yang lalu sudah mengkonsep bahwasanya pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodrat siswa, sesuai dengan kodrat anaknya dan juga kodrat zaman. Sebagai gambaran,
Setiap siswa memiliki karakter, kemampuan, kapasitas yang berbeda-beda, maka kita tugasnya adalah menuntun mereka sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Begitu juga mendidik siswa sesuai dengan kodrat zaman. Berarti kita sesuaikan, kalau saat ini era modern, berarti kita kenalkan anak-anak kita dengan sesuatu yang bersifat modern, terlebih dengan teknologi. Dengan munculnya AI yang sekarang semakin canggih, bisa jadi 20 atau 50 tahun ke depan, bisa jadi di kelas itu sudah nggak ada bapak ibu guru. Bisa jadi seperti itu, adanya hanya AI. Sehingga bisa jadi anak-anak akan bertemu dengan robot-robot AI semua. Itu bisa jadi seperti itu dengan perkembangan. Oleh karenanya pendidikan dengan kodrat zaman ini perlu kita tanamkan kepada anak. Yang terpenting adalah anak memiliki karakter yang mampu mengendalikan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak tergilas oleh waktu, tapi justru menjadi pengontrolnya. Kemudian ada asas trikon, ada trilogi pendidikan, dan tabula rasa pendidikan. Kemudian di modul 1.2 kita dikenalkan dengan nilai guru penggerak dan juga peran guru penggerak. Nilai guru penggerak sendiri yang pertama memiliki nilai yang reflektif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif. Kami yakin semua guru yang hadir di sini menerapkan nilai-nilai ini, punya jiwa reflektif yang baik, berpihak pada murid. Pembelajaran yang diterapkan adalah betul-betul melibatkan murid yang ada di kelas. Jadi tidak hanya guru memberikan materi tanpa melibatkan siswa sama sekali. Ketika kita membuat model pembelajaran siswa berdiskusi, berdialog, kemudian praktek dan sebagainya, itu bukti bahwasanya kita berpihak pada murid yang melibatkan kemampuan anak di dalam suatu pembelajaran. Bukan hanya kita yang menjadi penceramah di dalam kelas, hanya memberikan materi tok tanpa melibatkan anak-anak. Saya yakin semua guru-guru yang ada di sini sudah menerapkan ini. Kolaboratif. Banyak guru yang menerapkan metode-metode baru dengan basic kolaborasi, baik itu kolaborasi dengan sesama rekan guru ataupun kolaborasi dengan murid. Banyak proyek yang kita berikan kepada anak-anak bisa juga dikerjakan berkolaborasi antara siswa dengan siswa ataupun sebaliknya siswa dengan guru. Ataupun guru juga bisa berkolaborasi dengan sesama guru untuk membuat konsep pembelajaran yang efektif. Maka seperti forum-forum seperti ini adalah contoh kita bisa berkolaborasi. Jenengan semua yang hadir di sini berarti bisa bekerja sama dengan kami selaku CGP, meskipun dengan undangan yang sederhana, tetap ada support. Ini bukti sebagai bentuk kolaborasi kita. Yang keempat, memiliki nilai mandiri, dan yang terakhir memiliki nilai inovatif. Mandiri dan inovatif. Mandiri jelas guru bisa mengembangkan kemampuannya sendiri dengan mengikuti berbagai macam kegiatan seminar, workshop yang sifatnya personal, bukan atas nama lembaga atau apapun. Itu bukti bahwanya dia bisa mengembangkan dirinya sendiri. Inovatif tentunya tadi di awal kaitannya dengan teknologi, bagaimana guru mengkombinasi antara pembelajaran dengan teknologi. Nanti di akhir kita akan ada cita-cita visi kita selaku guru penggerak kaitannya dengan teknologi. Berikutnya peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas berarti. Yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid. Bagaimana murid tadi bisa memandu orang lain, dalam artian contoh sederhananya ketika anak berani tampil di depan mempresentasikan suatu hal dan bisa mengkondisikan suasana kelas, berarti murid memiliki jiwa kepemimpinan. Ketika murid mampu memimpin diskusi kelompoknya 2, 3, 4 dan sebagainya, itu berarti menunjukkan murid memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi. Tadi yang kami sampaikan, murid berkolaborasi dengan sesama murid untuk menyelesaikan tugas, mengerjakan proyek dan sebagainya. Menjadi coach bagi guru yang lain. Apa yang kami lakukan saat ini diantaranya adalah memaparkan materi yang kita dapatkan, kemudian kami paparkan kepada jenengan semuanya. Ini sebagai bentuk salah satu peran guru penggerak sebagai pelatih
bukan berarti menggurui, tidak, tapi menularkan apa yang kita miliki, ataupun yang sifatnya tertutup secara tatap apa istilahnya empat mata, dialog empat mata, berdiskusi tentang gejala yang ada di kelas, solusinya bagaimana. Nah, peran guru penggerak adalah diantaranya memberikan solusinya. Kemudian yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Saya yakin yang hadir di sini adalah praktisi pendidikan semuanya. Nah, tinggal praktisi pendidikan ini dia membentuk komunitas atau tidak. Ada kalanya praktisi pendidikan dia itu sifatnya tertutup sehingga tidak mau berkolaborasi dengan orang lain, tidak mau berkumpul dengan yang lain, sehingga dia tidak bisa membentuk komunitas. Istilahnya dia suka menyendiri. Nah, harapannya peran guru penggerak itu bisa menggerakkan komunitas praktisi. Ada komunitas-komunitas praktisi. Kemarin pada waktu pendampingan individu kami sebutkan kita punya komunitas sederhana, punya komunitas kecil yang di situ punya visi bagaimana menciptakan suasana pendidikan di SMA Negeri 1 Melulu ini semakin baik, berinovasi dan sebagainya. Komunitas praktisi tidak harus resmi ada SK dan sebagainya, tidak. Ketika kita memiliki circle khusus, itu berarti sudah masuk dalam komunitas praktisi. Saya yakin setiap guru punya komunitas sendiri-sendiri. Kemudian visi guru penggerak secara umum. Visi guru penggerak adalah gambaran akan harapan ke depan tentang bagaimana murid kita di masa yang akan datang. Dalam hal ini, visi harus berpihak pada siswa sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry, apresiatif, dengan menggunakan tahapan kerja. Untuk proses selanjutnya nanti masing-masing guru penggerak punya visi. Yang pertama yang kami tampilkan ini adalah visinya Bu Alfi. Visi saya sebagai guru penggerak, kata Bu Alfi, ingin terwujudnya pembelajaran matematika yang kreatif dan inovatif melalui pembelajaran interaktif berbasis IT. Ini visinya. Untuk menuju visi tersebut, Bu Alfi punya langkah yang disebut dengan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahannya adalah terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dengan pembelajaran interaktif berbasis IT pada mata pelajaran matematika. Kemudian visi saya sendiri yaitu menjadikan peserta didik terampil teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menuju visi tersebut, saya punya gagasan yang berbentuk prakarsa perubahan. Saya adalah mewujudkan kemampuan siswa dalam desain grafis dan multimedia dengan menerapkan sistem pembelajaran, proyek pembelajaran yang berbasis aplikasi. Jadi sistem proyek pembelajaran yang berbasis aplikasi itu maksudnya adalah semua proyek yang kita berikan ke anak itu nanti diselesaikan dengan menggunakan aplikasi atau kecanggihan HP-nya yang dimiliki, sehingga ada istilahnya pemanfaatan IT yang kita masukkan ke dalam suatu pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Anak zaman sekarang memiliki kecanggihan IT yang luar biasa, bahkan bisa jadi kita sebagai guru sudah kalah 10 langkah lebih dulu anak-anak kita. Maka kemarin saya pernah ngomong, materi yang kita berikan ke anak bisa jadi sudah diketahui oleh anak-anak 1 minggu sebelumnya, sebelum kita berikan. Atau soal ujian kita berikan kepada anak sudah ditemukan jawabannya 1 bulan sebelumnya sebelum kita berikan. Nah itulah kecanggihan IT. Maka karena kecanggihan IT yang semakin luar biasa, bagaimana kita mengkolaborasikan antara kecanggihan IT dengan pembelajaran yang ada. Salah satu proyek saya sama Bu Alfi tadi memanfaatkan IT untuk dimasukkan dalam pembelajaran. Dan ini kita berdua sudah menerapkannya di beberapa kali pembelajaran dan terbukti hampir semua anak bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian budaya positif, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Ibu Alfi Lutfiah SPG. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya didapuk untuk membahas materi tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut Bapak Ibu ketahui, budaya positif itu apa? Tadi sempat disinggung oleh Pak Usman juga. Budaya positif itu apa? Nah, kebiasaan yang baik. Jadi, kalau di sekolah kita sudah menerapkan beberapa budaya positif. Contohnya, ketika ketika Bapak Ibu masuk ke depan atau masuk ke sekolah, mesti disambut sama guru, Bapak Ibu guru yang ada di depan. Ya. Nah, itu juga contoh dari budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 dulu. Nah, budaya positif yang lainnya contohnya, kita sudah ada prakarsa perubahan yang biasanya kita masuknya jam 7 pagi. Nah, SMA dulu melakukan perubahan yang tidak biasanya digunakan di sekolah-sekolah yang lain, yaitu masuknya jam 7 kurang 5 menit atau 06.55 menit. Nah, budaya positif apa lagi yang ditumbuhkan di SMA Negeri 1 Mulut selain itu? Nah, ya, menerapkan sholat duha. Jadi anak-anak disuruh masuk sebelum jam 06.55, artinya setengah 7 sudah ada di sekolah dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk kelas 10 di hari Selasa, di kelas 11 hari Rabu, kelas 12 hari Kamis. Itu juga merupakan budaya positif yang sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Hulu. Nah, untuk budaya positif itu sendiri merupakan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut itu dianggap baik atau positif, yang mana budaya positif melalui tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang akan membentuk suatu budaya positif. Nah, jadi pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan berulang-ulang, nah itu akan menumbuhkan budaya positif karena berulang atau kontinu. Nah, untuk manfaat dari budaya positif ini adalah membuat rasa nyaman dan aman pada murid saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mereka lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Nah, untuk yang bertanggung jawab itu sendiri sudah dimunculkan karena masuknya sudah tidak biasa ya. Makanya untuk tanggung jawab untuk lebih bangun lebih pagi, terus mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan, itu juga tanggung jawab tiap individu masing-masing. Nah, untuk budaya positif di sini ada 5 poin pentingnya, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai kebijakan dan keyakinan kelas, yang ketiga posisi kontrol, yang keempat kebutuhan dasar, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Dan yang pertama disiplin positif, di mana disiplin positif itu merupakan yang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana bertanggung jawab atau apa yang dilakukan dengan berdasarkan pada nilai kebajikan. Nah, kalau Bapak Ibu guru, saya kembalikan lagi, disiplin itu yang seperti apa? Disiplin, taat, patuh, tepat waktu. Nah, berarti ini ada kaitannya dengan peraturan. Ya, karena merupakan peraturan, jadi biasanya kalau di lingkup sekolah disiplin. Kalau di sekolah ada 3. Disiplin waktu, disiplin tugas, sama disiplin ya, disiplin untuk melakukan hal-hal yang dianggap itu sesuai dengan peraturan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal, di sini merupakan
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bahwasanya nilai-nilai kebajikan universal itu mesti ada istilahnya ada yang dimunculkan yang paling tinggi sendiri. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal mengenai profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu guru juga sudah mengenal atau tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini, insya Allah di sekolah ini sudah menerapkan itu semua. Nah, untuk sikap murid, nah yang dimunculkan dari nilai-nilai kebajikan universal di situ ada 12. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, rasa hormat. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, menghargai. Yang keenam, antusias. Ketujuh, empati. 8, keingintahuan. Ke-9, kreativitas. Ke-10, kerjasama. Ke-11, percaya diri. Yang ke-12 adalah komitmen. Jadi nilai-nilai inilah yang akan kita munculkan pada budaya positif. Jadi sebenarnya ada 7 poinnya, tapi yang istilahnya yang poin pentingnya ada 2 ini tadi, profil pelajar Pancasila dan sikap murid yang akan dimunculkan. Nah, ini salah satunya tadi juga ada Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan, sudah ada di situ semua. Untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Semua tindakan itu pasti ada motivasinya. Jadi di sini ada 3 poin. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang pertama, dia tidak ingin diberi hukuman. Jadi maka dia melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Contohnya, aku tak berangkat jam 6:30 dan nanti ketika saya masuk ke sekolah saya tidak dapat hukuman dari tim ketertiban. Karena ketika nanti kita masuknya kelewat jam 06.55, maka kita disuruh berjajar rapi di depan sekolah itu ya, depannya tiang bendera. Nah, itu nanti kita dikasihkan ujangan apa atau apa. Nah, itu namanya melakukan suatu tindakan, melakukan suatu tindakan yang didasari atas ketidaknyamanan atau hukuman atau menghindari itu semua. Nah, untuk menghindari hukuman itu biasanya bersifat eksternal, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari luar. Untuk yang kedua, menjadi diri sendiri, menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini adalah bersifat internal ya, karena mulai dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi ketika dia melakukan suatu tindakan dengan didasari oleh keinginan bahwasanya dia pengen diberi penghargaan atau imbalan, berarti kan bukan dari dirinya sendiri, maka sifatnya eksternal. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah kesenangan. Yang kedua kebebasan. Yang ketiga bertahan hidup. Yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang kelima penguasaan. Nah, untuk contohnya dari
Yang pertama kesenangan, bahwa contohnya itu kita kebutuhan seorang manusia kan butuh rasa yang nyaman, terus senang, pengen tertawa, kan seperti itu ya. Itu kebutuhan. Maksud sampai butuh kesedihan? Butuh? Enggak butuh kan ya? Butuh kesedihan juga. Oh, betul. Ya, yang jelas untuk kebutuhan dasar manusia mesti satu kesenangan. Kesenangan itu sangat dibutuhkan. Nah, karena kesenangan itu membuat mood kita menjadi lebih meningkat atau lebih baik. Nah, ketika mood kita jelek atau kita dari rumah sudah pasang muka yang muram, nanti berimbas juga pada keseharian kita. Terus bangun tidur itu istilahnya kesiangan, terus gak sholat subuh, terus ditambah lagi ada istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, akhirnya bad mood. Nah, bad mood ini yang membuat hari-hari kita semakin suram. Ya, wis gak enak lah, pokoknya melakukan sesuatu wis ketika di pagi hari sama sudah merasa bad mood, berarti wis alamat nanti dalam satu hari full wis pokoknya bad mood tak izin. Ya. Terus yang kedua adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini contohnya kemandirian, terus memiliki pilihan, mampu mengendalikan hidup seseorang. Nah, itu untuk kebebasan. Selanjutnya bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu berarti contohnya sandang, pangan, papan. Nah, itu kebutuhan hidup ya. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang paling penting. Bahwasanya kebutuhan psikologis. Ya, kalau kita merasa kurang disayangi, itu merasa kayak gimana gitu ya. Seakan-akan pemberian. Kurang kasih sayang. Iya. Dan selanjutnya untuk penguasaan. Penguasaan di sini adalah kompeten, terampil, dan diakui kemampuannya. Jadi setiap guru di sini sudah mempunyai kompetensinya masing-masing, terus punya keahlian masing-masing. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar. Nah, untuk posisi kontrol, sebagai guru harus ada kelima posisi ini. Yang pertama sebagai penghukum, pasti ada guru sebagai penghukum, ya. Terus yang kedua sebagai teman. Yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat sebagai pemantau. Dan kelima sebagai manajer. Nah, sekarang saya tanya, kalau seumpama Bapak Ibu guru yang ada di sini, biasanya posisi kontrol apa yang digunakan dalam menangani siswanya? Pemantau. Sebagai guru, sebagai teman, sebagai pemantau. Terus? Pembuat onar, iya Pak? Pembuat onar. Oke, sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum itu pasti di setiap sekolah mesti ada guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ya, biasanya aktif ketertiban, tapi di SMA dulu enggak seperti itu kok Pak. Tenang saja. Nah, contohnya lagi kasus yang mulai mencuat. Penghukum. Ada viral di TikTok yang beredar beberapa hari yang lalu bahwasanya ada seorang guru di suatu tempat, bukan di sini loh ya, di suatu tempat yang menghukum siswanya dengan beliau menyuruh anak itu tadi melepas sepatunya dan disuruh keliling lapangan sebanyak 5 atau 7 kali. Nah, padahal posisi sekarang ya, yang perlu kita tahu, sekarang ini kan musimnya sudah nggak tentu lagi ya. Panasnya sudah mencapai 39 sampai 40 derajat. Bayangkan ya, itu di ruangan sekitar segitu. Kalau di luar kelas,
dengan anaknya itu tadi tanpa menggunakan alas kaki atau tanpa sepatu. Bayangkan bagaimana rasanya. Ya. Nah, itu merupakan contoh dari sifat seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah, kalau di guru penggerak ini, guru tidak boleh lagi menggunakan posisi penghukum. Nah, kita diarahkan sebagai pendidik atau guru menggunakan yang lainnya, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau juga sebagai manajer. Pokoknya jangan sampai ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Melulu ini menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Boleh. Oke, selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, untuk merestitusi itu biasanya ada sebuah kasus terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ada kasus baru kita melakukan tindakan yang namanya restitusi. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu mempunyai 3 langkah. Bapak Ibu guru pasti tahu langkah-langkahnya ini. Tapi biasanya cuma digunakan hanya 2 saja, bukan 3. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang ini. Yang pertama, restitusi untuk menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya kata-katanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi itu adalah kata-kata untuk validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan atau menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk tindakan untuk menanyakan keyakinan. Untuk perubahan paradigma belajar. Di situ ada suatu kata-kata ya, yang mana bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, itu kata-kata yang dicanangkan dari Stephen R. Covey, Participle Concept Leadership 1991. Ya, saya diomongin sama Bu Karisma. Mohon maaf Bu Risma. Oke, untuk perubahan paradigma ini ada suatu uji coba. Bahwasanya silakan kita genggam tangan kita masing-masing. 2. Kita genggam. Kita genggam. Oke. Sekarang Bu Fitri Mei coba buka genggamannya Bu Silvi. Bu Karisma coba genggam genggamannya Bu Rita. Terus Bu Risma nggak ada temannya ya? Bentar. Bu Titi coba buka genggamannya Pak siapa? Pak Sandi. Terus Bu Wahyu coba buka genggamannya Bu
Burut, ya. Setelah itu Bu Susi, silakan coba buka genggamannya Bu Yuni. Monggo. Silakan dilakukan sekarang. Tapi jangan boleh Dibuka. Genggamannya dibuka. Melawan apa tidak? Jangan ada paksaan. Pokoknya terserah jenengan semuanya. Yang punya tangan jangan sampai Ayo coba. mau dibuka. Coba. Boleh menggunakan rayuan, Pokoknya tidak boleh memaksa. Pakai rayuan mautnya masing-masing. Pokoknya tangannya sampai terbuka. Monggo. Langsung bisa. Buka tangannya. Ada yang bisa membuka? Ada yang bisa membuka? Ada yang bisa buka? Susah. Oke. Yang saya tanyakan, siapa pemegang kendalinya? Yang punya tangan. Yang punya tangan. Berarti semua posisi kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Nah, mungkin orang lain. Ya, contoh ketika orang lain. Sampai tadi bisa nggak ketika merayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Huda, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Melulu. Video ini merupakan praktek penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 sisi di segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat suatu kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga bisa mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Bagian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kasus yang pertama, Susi melakukan kesalahan berupa tindakan mencontek pada saat ujian pelajaran matematika. Berikut skenario. Susi, jadi tadi ada laporan, Bapak mendengar bahwa kamu kemarin pada waktu ujian menyontek saat ujian matematika. Iya Pak, saya minta maaf. Oke, jadi ya Bapak tahu kamu merasa bersalah, juga kecewa karena kamu melakukan ini. Jadi Bapak ingin kamu tahu bahwa sebenarnya kamu punya potensi yang baik, punya kemampuan yang lebih sebenarnya. Terima kasih Pak. Jadi Bapak pun tahu sebenarnya kamu kan nggak bermaksud untuk menyontek di semua pelajaran. Mungkin ada pelajaran-pelajaran tertentu yang kamu merasa tertekan atau takut untuk gagal. Iya Pak, saya takut tidak bisa mengerjakan soal-soal ujiannya.
Terus apa yang kamu yakini tentang perbuatan menyontek itu sebenarnya seperti apa sih? Saya yakin bahwa menyontek itu salah, Pak. Saya seharusnya mengerjakan soal-soal ujiannya sendiri. Ya, betul. Memang seperti itu seharusnya. Jadi menyontek adalah tindakan yang tidak jujur. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya bisa mengerjakan ulang soal-soal itu, Pak. Saya juga bisa meminta maaf kepada guru yang bersangkutan. Ya, bagus. Jadi nanti Bapak akan membantumu untuk memproses, mengerjakan ulang soal-soal ujian tersebut supaya nilai yang kamu dapatkan betul-betul nilai yang real sesuai dengan kemampuan kamu. Bapak yakin kamu bisa belajar dari kesalahanmu ini. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha untuk menjadi murid yang lebih baik. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Stiorini. Dari kejadian yang saya perbuat ini, akhirnya saya sadar apa yang saya lakukan tidak benar. Dan terima kasih kepada Bapak Guru yang memberikan teguran dengan cara yang baik serta memberikan motivasi yang lebih kuat kepada saya. Sasa, jadi tadi ada salah satu teman kamu menyampaikan laporan ke Bapak bahwasanya kamu tadi melontarkan kata-kata kotor kepada Susi. Apa betul? Ya, Pak, saya minta maaf. Bapak paham kondisi tadi, mungkin kamu menahan emosi yang tidak mudah. Namun walau bagaimanapun berkata kotor itu juga tetap salah. Jadi Bapak yakin kamu adalah murid yang baik, pinter. Terima kasih, Pak. Jadi kamu merasa bersalah, tentunya kamu juga punya alasan yang kuat kenapa kok sampai berkata kotor kepada Susi. Ya, Pak, tadi Susi mengejek saya sehingga saya terpancing emosi sampai-sampai berkata kotor. Jadi kamu tidak bermaksud untuk berkata kotor, kamu mungkin tadi sedang kepancing emosi, marah, kesal, sampai refleks melontarkan kata-kata kotor. Ya, Pak, maaf. Terus kamu tahu nggak bahwa berkata kotor itu termasuk melanggar keyakinan kelas? Ya, Pak, saya tahu bahwa berkata kotor itu salah dan melanggar keyakinan kelas. Saya tidak seharusnya mengatakan hal-hal seperti itu. Ya, Bapak setuju. Jadi berkata kotor adalah tindakan yang tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya bersedia meminta maaf kepada Susi. Saya juga bisa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Pak. Nah, itu bagus. Bapak akan bantumu untuk meminta maaf kepada Susi supaya masalahnya nanti bisa selesai. Bapak yakin bahwa kamu bisa belajar dari kesalahan ini. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha untuk menjadi murid yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasalia Anggun. Saya berterima kasih kepada Pak Huda yang telah menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan cara yang baik. Sehingga kejadian ini menjadi pengalaman berharga bagi saya. Dan saya tersadar untuk tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Baik, terima kasih. Mohon Bu Alfi untuk ditunjukkan video tadi untuk restitusinya. Kaitannya untuk tindakan yang dilakukan, digeser. Ya, restitusinya ya, Pak? Ya, langsung ke tindakannya jenengan.
guru sama. Oke, stop nggak apa-apa. Tadi jenengan menyatakan bahwa di saat di segitiga restitusi itu memang kita itu pertanyaan menjadi sebagai apa, gitu. Apa sebagai punishment atau sebagai apa memang itu. Dari posisi ini apakah memang ini posisi yang ideal dikatakan kita memiliki kesetaraan dengan siswa atau memang kita masih sebagai guru sehingga nanti ini coba dengan lihat dari body language-nya siswa sama jenengan apakah memang ini posisi yang bisa openingnya dari siswa tersebut dan dia merasa bisa menggali kesalahannya bagaimana karena di sini kan kelihatan dia sudah tampak bahwa dia ketakutan sama jenengan dari sini. Terus dari posisi depan berhadapan-hadapan. Menurut saya pribadi ini tambah lebih ke punishment. Jadi anak-anaknya kelihatan seperti tertekan. Saat dia juga mengeluarkan ungkapan kan dari tadi tidak bisa bercerita dengan leluasa. Yang lebih dominan kan jenengan yang istilahnya mendapatkan informasi lebih dahulu dari yang lainnya, bukan menggali informasi dari siswa tersebut yang sebagai pelakunya gitu. Sehingga endingnya pun dia kan cuma iya bu, ya seperti itu dan kelihatan di sini kan namanya juga dia melakukan menggali informasi sehingga akhirnya memvalidasi informasi yang dia dapatkan dari siswa lain dipadu-padankan sama siswa ini. Yang pertanyaan pertama, apakah memang ini posisi yang paling tepat supaya dia bisa melakukan menggali informasi? Yang kedua, apakah memang siswa ini betul-betul mengungkapkan kesalahan dia dan dia tahu bagaimana keyakinan yang harus dilakukan dia untuk memberikan solusinya. Dari sini mungkin bisa dilihat gestur tubuhnya bagaimana. Apakah memang dia leluasa untuk mengungkapkan segala keluh kesahnya dia dan menyatakan bahwa saya memang harus seperti ini bu, seperti ini. Karena tadi memang volumenya lebih kecil, dengan lebih dominan untuk mendominasi, bukan memancing pertanyaan, bukan memancing apa yang dia lakukan, tapi jenengan kelihatan sudah tahu dari informasi jenengan. Monggo dibuka. Terima kasih. Ngapunten sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi yang sudah saya paparkan ini tadi, bahwasanya di sini saya menerapkan posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Karena didahului oleh laporan dari salah satu siswa. Terus setelah itu saya cek CCTV. Itu menurut skenario yang sudah saya buat. Jadi saya memposisikan saya sebagai guru pembuat merasa bersalah terhadap siswa. Untuk gestur tubuhnya itu sudah saya setting seperti itu Pak. Biar anak itu tadi seakan-akan memang dia merasa sangat bersalah karena memang pembulian sama perundungan itu tidak diperbolehkan. Nah untuk masalah istilahnya saya itu dominan dia, itu kurangnya saya di situ kan. Saya belum bisa menerapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membuat anak itu lebih leluasa untuk ngomong ini, ngomong itu, seperti itu Pak. Nih. Ada pertanyaan lain atau tanggapan atau tambahan? Tanggapan lagi Mas. Monggo Pak Yusuf. Sejauh pengalamannya. Oke. Sejauh pengalamannya Pak Yusuf sebagai GP angkatan ke-7. Monggo Pak. Memang kalau untuk kasus bullying yang memang yang dilihat itu memang ya ngapunten sangat untuk ini tadi kan sebenarnya kan ada dua sebenarnya pelakunya yaitu Alam itu sama Alam Gea sama ini memang tapi memang mungkin jenengan eksekusinya ke satu anak kayak gini ya untuk next time memang untuk Alamnya mungkin juga diikutkan gitu mohon maaf memang bukan ini cuma tadi untuk membuat supaya merasa bersalah mungkin memang itu mungkin jadi salah satunya dari jenengan selaku CGB-nya ya tapi
banyak hal yang bisa jenengan gali ya, kenapa nanti itu alasannya, dasarnya bagaimana anak itu membuling si Nadianya itu nanti akan kelihatan seperti itu. Bahkan di sini pun juga akan tampak lebih indah kalau misalkan si korban pun juga dihitungkan dengan berteletabis pun juga nanti cepika-cepiki berpelukan, itu kan nanti akan lebih, ini maaf bukannya seperti itu, nanti dari skenario-nya akan lebih sangat ini kan, tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga punishment itu memang perlu, karena memang anak sekarang kalau tidak diberikan berikan merasa guilty atau bersalah, nanti pasti akan diulangi lagi begitu. Ya, terima kasih, itu saja cuma tambahannya, mungkin dilanjut sama kegiatan yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf atas saran dan masukan yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Ya memang sempat terpikirkan seperti itu karena gimana ya Pak? Kemarin memang waktunya untuk mengambil syuting ini untuk demonstrasi kontekstual itu waktunya sedikit, terus ditambah lagi anak-anak juga waktunya P5 kalau nggak salah ya. P5, jadi untuk mengambil gambarnya mungkin kurang sedikit, agak panjang gitu waktunya. Tapi dirasa ini sebagai masukan jenengan ya. Oke. Ada lagi, monggo. Yang slide-nya tadi Bu Alfi mungkin bisa ada. Ya, sih. Nah, berikutnya kita lihat restitusinya Pak Huda. Bukan, kembali ke Kembali ke mana? Ke laptop? Iya, itu laptop. Pak Huda tadi kan belum. Ini diputarkan. Kurang lebih hampir sama ya, punya saya. Apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, ketika solusi terakhir untuk penyelesaian masalahnya itu belum ditampilkan. Jadi istilahnya baru sekedar ini permasalahan, gampangannya menjadi mediatornya saja untuk berminta maaf ke korban tadi. Tapi bukti permintaan maafnya belum ditunjukkan, belum ditampilkan. Mungkin sama seperti itu tadi endingnya. Jadi seakan kasus ini masih menggantung apa betul anak ini sudah berminta maaf atau belum. Jadi penampilan kasusnya endingnya belum sempurna. Sama kayaknya dengan punya saya pun endingnya belum, masih menggantung juga. Itu seharusnya dilakukan. Ya tidak ada seharusnya sih. Jadi tergantung penilaian masing-masing. Ini kan dari sudut pandangnya Pak Yusuf. Untuk kesempurnaannya memang seperti itu. Dari beberapa tampilan video yang ditampilkan oleh guru-guru penggerak yang lain, ada kasus yang sama seperti ini juga. Jadi endingnya tidak diungkapkan, tidak ditampilkan, tapi hanya bagaimana proses restitusinya. Karena penitik beratnya itu di restitusi. Kemudian memposisikan gurunya sebagai apa? Bagaimana tadi yang disampaikan. Nah, posisinya guru tadi memposisikan diri sebagai apa? Kata Bu Alfi tadi kan memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, dari 5 posisi ini hampir semua guru itu menempatkan dirinya masing-masing di antara 5 ini. Bisa jadi 2-3 posisi sekaligus dalam satu tindakan, bisa jadi. Yang paling bagus yang mana? Idealnya memang yang paling bagus adalah sebagai manajer. Tapi untuk sebagai manajer itu pun harus melihat situasi dan kondisinya juga. Maka tadi seperti kita berikan contoh, seperti di semua sekolah yang ada umumnya tim ketertiban itu susah kalau menempatkan diri sebagai manajer, apalagi sebagai pemantau. Dengan sekian banyak kasus yang ada hampir setiap hari, untuk penyelesaiannya seperti itu pun waktunya tidak sebentar. Nah, kadang persuasif itu penting, langkah-langkah persuasif itu. Cuma ketika kondisi di anak SMA, langkah persuasif apakah memungkinkan? Nah, ketika tidak memungkinkan, maka akan kembali lagi ke paling atas.
guru memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai punisher. Jadi idealnya memang seharusnya bisa sebagai manajer. Tapi lihat kembali lagi ke tadi kondisi anak, situasinya seperti apa. Kadang anak itu ketika kita berikan apa istilahnya wejangan dan sebagainya, itu pun hanya didengar tapi nggak sampai merasuk. Jadi kalau menurut saya begini Pak Uday, Okay. Sebenarnya Bu Alfi tadi juga sudah pas karena dia memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah, bukan manajer. Jadi videonya saya rasa ya sudah sesuai lah dengan yang diinginkan Bu Alfi sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau manajer kan berarti harus total. Kalau Pak Yusuf kan keinginannya tadi guru sebagai manajer, jadi harus ada endingnya seperti ini, mestinya begini, itu kayaknya begitu. Tetapi kalau melihat dari yang diinginkan Bu Alfi kan beliaunya hanya sampai pada pembuat merasa bersalah. Jadi kalau saya melihat sih ya pas-pas aja begitu. Ada benarnya juga Pak Yusuf menyampaikan ketika posisi berhadapan antara guru dengan murid itu memang seperti sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah. Berbeda ketika muridnya didudukan di sebelah. Ya, itu akan memiliki kesan berbeda. Sebagai teman. Jadi guru bisa memposisikan sebagai teman ketika Ya. anak itu didudukan di sebelah. Jadi bukan sebagai penghukum. Memang dari segi penempatan posisi itu pun juga mempengaruhi. Tapi kan sesuai karena Nah makanya kembali lagi guru ini memposisikannya sebagai apa? Nah kalau memposisikan sebagai merasa bersalah, sebagai penghukum, ya sudah itu sudah teman. Tapi kalau memposisikan diri sebagai teman, nah, itu kurang teh nah, kopi Pak saya. harus dijejeri. Oke, monggo Pak Yusuf. Ya, ada sampingannya biar tambah enak. Sebenarnya bukan masalah posisi sebagai punishment teman atau manajerial yang kita pengen perkenalkan ya berkaitan sama sebuah komunikasi dengan siswa. Untuk tahun 90-an itu memang berhadapan dengan siswa, berhadapan dengan bahkan murid kayak gitu, saat memang dia pun bersalah atau gimana, memang itu sah-sah aja. Tapi untuk saat ini, saat kita menggali sebagai penghukum, kita pun bisa berperan sebagai teman juga. Kalau misalkan kita langsung kenapa sih si Alam latar belakang melakukan pembulian terhadap Nadia? Terus bagaimana? Kalau misalkan jenengan gabungkan posisi kontrol ini, cara duduk jenengan, wis santai seperti itu. Seperti halnya seorang penyidik atau polisi itu. Saat seorang pengambil barang, saya yakin dia nggak akan mau ngomong kalau langsung dia, oh kamu nyuri uang itu, enggak, wis santai, ngopi-ngopi dulu, diminum, wis minum dulu lah seperti itu. Nah, di saat memang tergencit, memang kayak gitu, kita kan sebagai teman ngasih minum. Nah, memang kalau dia tidak merasa, kalau dianya tetap tidak merasa bahwa bersalah, oke, punishment itu dilakukan kayak gitu. Nah, ini sekadar cuma memberikan masukan gitu aja, sehingga cuma g. Nah, yang kita khawatirkan ganti saat ada jenengan, oh berarti, oh gitu. Tapi di belakangnya, nah, itu kan berarti kan bukan dari innernya, bukan dari dalamnya untuk kesadarannya. Itu pun juga gimana? Apakah udah tahu gininya kayak gitu? Ya, ini cuma sekedar sebuah masukan. Jadi posisi kontrol itu saat dengan lakukan restitusi itu bisa lebih dari satu kontrol. Bisa menjadi seorang penghukum, bisa dinambungi dengan teman, atau kalau misalkan jenengan bisa lebih canggih lagi, bisa mantau juga. Jenengan tadi juga melakukan pemantauan juga. Menurut pantauan saya dari beberapa sumber, ternyata Alam itu melakukan sebuah pembulian. Tapi tidak perlu dong saya sebutkan siapa sumbernya seperti itu. Nah, kalau itu sudah melakukan pemantau, mari lagi dengan bisa menjadi sebuah manajerial.
Nah, jadi 5 kontrol yang ada ini bisa jenengan perankan dan aktif kayak gitu. Dikit aja, dia masuk gitu. Saya tidak merasakan videonya gimana, tapi saat jenengan menyampaikan hal itu bisa akan lebih itu. Tadi kan kontennya kita disuruh untuk melihat video, tidak jenengan giring dengan cerita jenengan kayak gitu. Sehingga kita melihat visual saja, bukan berupa audio yang jenengan ceritakan. Visualnya sudah ada. Jenengan ini salah satu adegan yang saya cut. Ya, seharusnya saya masuk kayak gini dan saya tanya anaknya gini dengan gini. Mungkin itu soal teknis video itu cuma sebagai itu. Tapi soal posisi, kalau dikatakan Pak Huda apakah di depan itu sebagai layak menjadi punishment. Bahkan kalau misalkan kita duduk berdampingan, kita bisa sebagai punishment. Semono, aku aja, gak apa-apa. Nah itu punishment. Kalau berhadapan dikatakan punishment, tidak. Itu nanti istilahnya keakraban jenengan sama siswa itu kurang akrab. Jadi dia kurang kurang nyaman seperti itu. Ini cuma sebagai masukan saja. Jadi 5 kontrol itu bisa jenengan lakukan semua. Tapi ceritakan, audiokan. Kayak tadi itu sebenarnya sudah ada. Sebagai pemantau ada. Saya dengar dari ini beberapa teman, nah yaitu. Nah, kayak gitu kan pemantau. Sebagai teman pun juga iya, sudah ramah jenengan kayak gitu. Tadi kalau bilang kan sebagai punishment, langsung piye ngaku kok. Nah punishment. Ini kayak gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Yang saya lihat sudah bagus sekali dengan jenengan bisa menangani pembulian ini, dan ini adalah memang kasus yang memang sangat sangat sering terjadi di sekolah-sekolah yang ada di sini. Mohon maaf, begitu Pak Huda, saya kembalikan ke jenengan. Ke saya dong, saya kan ininya. Terima kasih Pak Yusuf, semoga menjadi masukan yang luar biasa buat Bu Alfi dan Pak Huda, karena Pak Yusuf pun adalah senior jenengan ya. Jadi itu bisa menjadikan masukan besok kalau membuat video lagi. Kalau bisa belajar lemah lembut sama Pak Yusuf ya. Kalau Bu Alfi ini kan memang agak sedikit temperamen gitu kan. Ya kan orang kan dia beda-beda loh, kayak saya seperti ini, terus Bu Karisma seperti itu. Saya disuruh seperti Bu Karisma ya kemungkinan satu waktu bisa, tapi kan ya karena sifat dasar saya seperti ini, kalau disuruh lemah lembut kayak Bu Karisma mungkin ya bisa, tapi pasti ada tapinya. Jadi Bu Alfi, Pak Huda, semoga lain kali bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau saya rasa sih sudah relevan ya, sudah relevan dengan yang diinginkan. Tinggal ya dikit-dikit aja, karena sifat manusia kita kan ya beda-beda, jadinya cara menangani anak pun tentunya juga berbeda-beda. Betul. Baik, saya rasa sudah. Jadi ya diseminasi kali ini sudah sampai di penghujung dan ditutup dengan komentar dari Bapak Wakil Kepala Sekolah. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Setelah diseminasi, jadi ini disampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Tentunya dalam praktek di lapangan itu lagi-lagi yang kita butuhkan adalah jiwa seorang pendidik. Jadi membimbing itu bukan menjustis, kemudian memberikan pelajaran itu tidak menghakimi dan lain sebagainya. Yang jelas dengan adanya kurikulum Merdeka ini untuk penguatan profil belajar Pancasila itu menjadi barometer, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan selama ini sebagai seorang guru itu mendapatkan hasil yang maksimal dengan output bahwa lulusan anak-anak didik kita itu memiliki karakter yang baik sebagaimana cerminan dari profil belajar Pancasila. Jadi ini sebuah diseminasi, lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini jangan stagnan hanya di sini, tapi kita harus betul mempraktekkan di lapangan seperti apa. Oke, bisa dimengerti ya semuanya. Jadi terima kasih kepada semuanya. Saya yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Usman. Ya, sekali lagi saya garis bawahi bersama bahwa semoga diseminasi kali ini dari CGP Angkatan 9 juga mampu menginspirasi kita sebagai Bapak Ibu guru dan warga sekolah dari SMA Negeri 1 Buluk untuk menerapkan budaya positif kepada anak-anak didik kita. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah membalas kebaikan jenengan sedaya dengan sehat dan bahagia selalu. Kami tutup diseminasinya. Ada yel-yelnya loh. Oh nggak ada. Ada yel-yelnya. Oh nggak ada. Yel-yelnya kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.